Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah Workshop Media Pembelajaran. Dosen pembimbing Ibu Wati Oviana, SPDI MPD. Pada materi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sebelum kita melanjut tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ-organ yang terdapat pada hewan ruminansia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi organ-organ pada hewan ruminansia. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Hewan ruminansia. Seperti apa sih hewan ruminansia itu? Jadi hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan pemamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali. Contohnya sapi, kerbau, kambing. Sekarang kita akan mengetahui sistem atau susunan organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa sih susunan organ atau sistem organ pada hewan ruminansia? Betul. Susunan organ pada hewan ruminansia seperti yang kita lihat pada gambar. Organ pencernaan pada hewan ruminansia ada mulut, ada esofagus atau kerongkongan, ada lambung yang terdiri dari rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Kemudian ada usus halus dan anus. Teman-teman sudah mengetahui kan sistem atau susunan organ pada hewan ruminansia. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Fungsi yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk menjepit makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi sangat pendek dan berguna untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Kemudian saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi dan disalurkan ke dalam kavitas oral. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Teman-teman, yang kedua esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melewati proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur dari makanan tersebut, teman-teman. Fungsi organ selanjutnya lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama ada rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Teman-teman, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Setelah melewati seluruh proses pencernaan di dalam abomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus. Teman-teman, organ berikutnya adalah usus halus.
Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter? Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Nah, teman-teman, bagian yang kelima adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, begini jalur perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, makanan akan masuk ke rongga mulut yang dibantu oleh gigi, lidah, dan saliva. Kemudian, makanan akan menuju kerongkongan untuk menuju lambung. Nah, makanan pertama akan masuk ke lambung bagian pertama, yaitu rumen atau perut besar. Di dalam rumen terjadi pencernaan makanan dengan bantuan mikroba. Kemudian makanan akan menuju ke retikulum atau perut jala. Nah, makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau bolus. Selanjutnya, makanan akan dikembalikan ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Setelah dikunyah kembali, makanan akan dikembalikan lagi ke retikulum atau perut jala. Setelah di retikulum atau perut jala, makanan akan menuju omasum atau perut kitab, yaitu tempat terjadinya penyerapan air dan makanan. Kemudian makanan akan menuju ke abomasum atau perut nasab, yaitu tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan kembali ke usus halus atau intestinum, yaitu tempat penyerapan atau absorpsi dan fermentasi zat makanan. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang telah diserap di dalam usus halus akan dibawa keluar menuju anus atau feses. Nah, baiklah, cukup sekian video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sekian dan terima kasih.